Video pembelajaran dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, and content knowledge oleh Farid Mustafa. Video ini dibuat sebagai tugas dalam PPG Daljab IAIN Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar untuk materi bab kelima. Sebelum kita mulai, Bapak cek dulu kebersihannya. Coba lihat bawah meja ada kotoran atau tidak? Tidak. Udah bersih ya? Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Ya, semoga semua sehat selalu. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya. Bapak pimpin, berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk memahami kisah Nabi Ibrahim serta bisa memetik apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari beliau. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya tanya dulu. Kalau kamu mendengar Nabi Ibrahim, apa yang kamu ingat? Tentang apa? Idul Adha atau kurban ya? Oke, bagus. Oke, Bapak tanya lagi. Siapa sih nama ayah Nabi Ibrahim? Azar. Betul. Siapa sih nama istri pertama Nabi Ibrahim? Sarah. Bagus. Istri kedua? Hajar. Siapa nama anak Nabi Ibrahim? Ishak dan Ismail. Oke, Ishak dan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang oleh Allah diutus untuk berdakwah di daerah Mesopotamia. Kalau sekarang Mesopotamia itu menjadi bagian dari negara Irak. Nah, negara Irak yang kalian bisa melihatnya di peta, ada di sana. Nah, pada saat itu kondisi masyarakat di Mesopotamia adalah penyembah berhala yang berupa patung atau mempercayai banyak dewa. Bahkan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam pun adalah seorang penyembah berhala. Bahkan beliau adalah pembuat patung. Nah, untuk itu Nabi Ibrahim alaihissalam hadir untuk mencerahkan, mengajak umatnya supaya kembali kepada tauhid atau mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dan selama perjalanan dakwah beliau sangat banyak kejadian-kejadian yang beliau alami yang sangat menantang, bahkan bertaruh nyawa. Nanti akan Bapak tayangkan di slide atau di video bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajak umatnya untuk menemukan Tuhan yang benar. Apakah Tuhan itu bintang, apakah Tuhan itu matahari atau bulan. Kemudian Nabi Ibrahim juga menghadapi raja yang kejam yang dikenal dengan Namrud. Namrud ini adalah cicit dari Nabi Nuh alaihissalam, yang mana nanti akan ada kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan nanti akan ditangkap oleh orang-orang di sana lalu dibakar hidup-hidup. Tetapi atas kuasa Allah beliau tidak mempan dibakar karena mendapat mukjizat. Kemudian Namrud pun menampakkan kesombongannya dengan menantang Nabi Ibrahim. Namrud mengatakan, saya bisa menghidupkan orang mati, saya bisa membunuh orang, bisa mematikan orang.
Lalu Nabi Ibrahim juga menjawab, kalau begitu Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur, sekarang kamu coba terbitkan dari barat. Nah itu beliau menghadapi raja yang kejam dan sombong. Tetapi kesombongan dia tidak berlaku untuk Allah dan Namrud mati sia-sia. Ada juga nanti kisah bagaimana Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih Ismail anaknya. Dan nanti akan digantikan dengan hewan sembelihan. Anak-anak, supaya tidak penasaran, ada satu video yang Bapak siapkan. Silakan disimak baik-baik agar kalian memahami materi ini. Oke, perhatikan di depan sini ada layar yang sudah Bapak berikan tayangan. Silakan nanti disimak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat bagian-bagian yang penting. Oke. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Mesopotamia yang saat ini menjadi negara Irak. Keadaan masyarakat pada saat itu adalah penyembah berhala. Kisah Nabi Ibrahim yang pertama adalah membimbing umatnya dalam menemukan siapakah Tuhan yang layak disembah. Beliau menyatakan bahwa bintang, bulan dan matahari tidak layak untuk disembah apalagi dijadikan Tuhan, karena ketiga benda langit itu dapat muncul dan menghilang. Maka dari penalaran tersebut beliau menggiring umatnya untuk memahami siapakah Tuhan yang sesungguhnya dan layak disembah, yaitu Allah. Kisah Nabi Ibrahim yang kedua adalah menghancurkan berhala secara diam-diam dan menyisakan satu berhala besar, tidak lupa beliau kalungkan kapak di leher patung itu. Sontak para penyembah berhala pun marah besar dan mencari Nabi Ibrahim, lalu beliau menyuruh orang-orang untuk bertanya kepada patung yang berkalung kapak tersebut. Tersadarlah bahwa patung itu tidak bisa menjawab. Disinilah kecerdasan Nabi Ibrahim mengedukasi mereka bahwa patung yang mereka sembah itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim dihukum Namrud dengan dibakar, tetapi beliau tidak terbakar karena mendapat mukjizat dari Allah. Kisah Nabi Ibrahim yang ketiga adalah diberi ujian oleh Allah untuk menyembelih Ismail melalui mimpinya. Lalu dengan hati yang tunduk beliau sampaikan kepada anaknya tentang mimpi itu, dan Ismail mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah kepada ayahnya. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar menggantinya dengan binatang sembelihan, dan dari kisah itu menjadi dasar syariat kurban hingga saat ini. Keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim, membimbing umat mencari Tuhan yang benar, taat terhadap perintah Allah, keberanian dalam mereformasi masyarakat untuk bertauhid, sabar dalam menjalankan perintah Allah, bersama dengan Nabi Ismail merekonstruksi Ka'bah sebagai kiblat yang menyatukan umat Islam, dan bertawakal kepada Allah. Berikutnya akan ada sesi pengerjaan tugas atau yang disebut dengan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti anak-anak semua bawa HP ya? Alhamdulillah. Sudah diinstal Canva-nya? Sudah. Siapa yang belum? Nah, semua ya? Kita mengerjakan tugasnya tidak memakai tulisan manual, kita memakai Canva. Karena ini sudah modern, kita harus memanfaatkan aplikasi. Oke, nanti silakan semuanya berkelompok menjadi 3, masing-masing membuat karya atau tulisan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan dan yang lain bisa bertanya. Paham? Oke, silakan bisa berkumpul dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Iku apa iki? Nah, ini kelompok 1 sudah membuat. Sudah jadikah itu? Oke, nanti siap dipresentasikan. Baik, terima kasih. Oke, kelompok 2 sudah jadi? Oke, kita lihat. Wah, sudah bisa dipresentasikan ya. Oke, terima kasih.
Ini blog pribadi saya, nanti bisa dipelajari. Ini isinya juga ada materi tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti ini juga bisa menjadi bahan untuk membuat RKPD atau lomba kerja kalian. Ini sudah lengkap. Ini bisa menjadi referensi tambahan. Oke. Baik anak-anak, pengerjaan sudah selesai. Tadi saya lihat semuanya sudah jadi. Sekarang di depan sini sudah ada karya dari kelompok 2, ya, berupa gambar yang ada ilustrasinya Nabi Ibrahim, tapi mukanya dikasih kuning-kuning ya, karena kita nggak boleh menampakkan wajah. Ini hanya ilustrasi. Oke, mungkin perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil dari diskusinya kepada Sania, silakan bisa dibacakan biar teman-temannya tahu. Silakan maju ke depan. Baca ya. Yuk teladani Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Memberi pencerahan tentang Tuhan yang benar. 2. Taat terhadap perintah Allah SWT. 3. Berani mereformasi masyarakat. 4. Sabar terhadap ujian dari Allah SWT. 5. Merekonstruksi Ka'bah bersama Nabi Ismail. 6. Tawakal kepada Allah SWT. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Sudah paham? Ya. Terima kasih, silakan kembali. Oke. Baik anak-anak, tadi sudah kita saksikan presentasi LKPD dari kalian semuanya, dan semuanya benar jawabannya. Sekarang untuk memeriksa atau mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini, Bapak sudah siapkan kuis. Nah, di sini kita tidak memakai kuis manual, tetapi memakai aplikasi lain yang bernama apa? Kuis.com. Saya sudah memakai ini 2 kali ya kayaknya. Nah, jadi kuis ini langsung akan bisa muncul jawaban benarnya. Nanti kalian bisa belajar bagaimana sih fakta yang ada di balik jawaban itu, karena Bapak sudah menyiapkan catatan khusus untuk menjelaskan tentang soal tersebut. Ya. Baik, Bapak butuh beberapa orang, nanti silakan maju ke depan. Oke? Oke. Silakan pertama. Siap? 1, 2, 3. Silakan Afla. Oke, betul. Yang kedua, silakan. Silakan, Mas.
berikutnya. Kita lihat. Oke, kita lagi. Soal nomor 4. Silakan. Ya. Betul lagi. Soal nomor 5. Silakan masuk. Oke. Soal nomor 6. Lanjut. Nah, betul. Oke, soal berikutnya silakan yang mau menjawab. Oke, betul. Terakhir, silakan soal nomor 8. Final question. Double points. Oke. Oke, kalian sudah menjawab 8 soal yang Bapak buat dan semuanya benar. Alhamdulillah. Berarti untuk materi kali ini bisa dipahami, tidak ada yang bingung ya semuanya ya. Oke, alhamdulillah semua sudah memahami. Baiklah anak-anak semuanya, dari materi yang kita sajikan, kemudian tugas yang kalian kerjakan, dan kuis yang sudah kalian kerjakan juga telah berakhir. Nah, sebelum kita tutup, Bapak akan sampaikan kesimpulan. Jadi anak-anak, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita lihat di tayangan tadi, kurang lebih ada 3. Yang pertama tentang apa tadi? Tentang menemukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang dimaksud bukanlah matahari, bukanlah bintang, bukanlah bulan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu membimbing umatnya supaya sadar bahwa ciptaan yang ada di langit itu bukan Tuhan. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala dan menyisakan satu berhala yang besar. Terus diapakan itu? Dikalungkan. Nah, kampaknya dikalungkan di lehernya. Tujuannya apa? Supaya mereka sadar bahwa berhala ini nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ditanya kenapa semuanya hancur, kamu tidak hancur, ya dia nggak akan bisa menjawab.
Nah kalau cuma patung kenapa disembah? Nah itu bukti kecerdasan Nabi Ibrahim punya strategi dalam mengedukasi. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan kurban, yaitu menyembelih hewan yang kita kenal dengan peristiwa Idul Adha. Bisa kambing, apa lagi? Sapi, apa lagi? Unta, apa lagi? kerbau, Kalian biasa menyembelih apa di rumah? sapi, kambing, Oh, sapi, kambing. Kalau di Arab sana berarti apa? unta. Nah, yang terakhir sekali, kita harus meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim. Antara lain, membimbing umat mencari Tuhan yang benar. Berarti di sini Nabi Ibrahim itu orang yang melayani masyarakat, tidak pelit ilmu, mau mendampingi orang yang tidak tahu. Kemudian taat terhadap perintah Allah, ya kita sholat 5 waktu sudah termasuk taat, kita rajin ngaji. Kemudian berani dalam mereformasi masyarakat untuk bertauhid. Reformasi itu artinya mengubah ya, mengubah. Bertauhid itu apa? Hanya menyembah Allah, tidak ada yang lain. Jadi berani menyampaikan kebenaran. Kalau kamu lihat temannya melakukan kesalahan harus Ingatkan. jangan didiemin aja. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya, kadang-kadang perintah Allah itu berat. Kita harus sabar dalam melaksanakan. Kemudian Nabi Ibrahim merekonstruksi atau membangun kembali Ka'bah. Ka'bah itu apa isinya? Isinya nggak ada, itu kosong, itu hanya batu. Tetapi fungsinya apa? Sebagai untuk Menyatukan umat Islam. Jadi Nabi Ibrahim dengan putranya itu menyatukan umat Islam. Harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Yang terakhir, bertawakal kepada Allah. Bertawakal artinya apa? Berserah diri setelah Usaha. Kalau kita sudah bekerja, hasilnya bagaimana? Kita tawakal saja. Nanti insya Allah hasilnya akan datang dengan hasil yang terbaik. Anak-anak sekalian, selain kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, kita juga harus bisa merefleksi diri kita. Sejauh mana keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira dari beberapa keteladanan tadi, apakah sudah ada hal-hal yang sudah kita terapkan dalam hidup kita? Mungkin kita sudah sholat tepat pada waktunya. Kalau sudah, berarti kita sudah mengamalkan sifat Nabi Ibrahim. Atau apakah kita sudah menjalankan perintah Allah meskipun itu berat? Misalnya kita sholat malam atau sholat subuh atau berpuasa, itu semua perintah yang berat. Tetapi jika kita mampu mencontoh Nabi Ibrahim, kita akan menjalaninya dengan sabar dan nikmat. Atau kita sudah bisa mengajak teman kita menjadi lebih baik, membimbing teman kita menjadi lebih baik, ataukah belum? Atau juga mungkin apa kita juga sudah bisa menjadi pemersatu untuk teman-teman yang lain tanpa membeda-bedakan status mereka. Dan sudah kita bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Apakah kita hanya berusaha tanpa bertawakal, atau kita hanya bertawakal tetapi tidak berusaha? Nah, semua ini harus kita refleksi. Sudah sampai manakah, sudah sejauh manakah kita meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk meneladani dan bisa menjadi spirit kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Oke, itu selesai materi kita. Minggu depan kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi yang akan datang. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.